Selamat pagi, Bu Wanti dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan dan akan membahas mengenai tugas e-learning yang baru Ibu kasih tadi pagi, yaitu mengenai ancaman di bidang Impolexos Gunukam. Jadi sebelum saya mulai, saya akan memperjelas dulu. Ini adalah sebuah kertas yang tadi Ibu bilang suruh mencatat dulu, lalu baru saya jelaskan di video. Dan ini akan saya presentasikan apa yang telah saya tulis di sini. Jadi ini hanya menuliskan apa-apa saja, seperti sebutkan saja. Ntar nanti cara mengatasi dan penjelasannya nanti akan saya jelaskan sendiri. Dan seperti itu, mari kita mulai sekarang. Nah, sebelumnya kita mulai. Apa itu Impolexos Gunukam? Ini adalah sebuah ancaman dari 5 aspek yang cukup penting bagi sebuah negara, yaitu di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi kalau bisa dibilang ini ancaman-ancaman yang dibilang cukup besar dan cukup masif bagi sebuah negara. Dan sebelumnya saya akan jelaskan 5 aspek. Saya akan mulai dari bidang ideologi. Nah, ideologi adalah seperti kita ketahui, ideologi adalah cara pikir dan cara bertindak, atau seperti dibilang ya, cara pemikiran sebuah negara lah. Nah, pokoknya intinya arah kebijakan, tata cara pemikiran, dan segala sesuatu yang tentang negara. Nah, di Indonesia ini kita bisa ketahui bahwa kita menganut sistem ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang bisa dibilang adalah ideologi yang cukup baik, atau cukup besar, atau cukup wow gitu bagi negara Indonesia. Dan ancaman-ancamannya seperti apa saja? Yang pertama adalah ancaman radikalisme bagi kaum pelajar dan juga kaum para masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ancaman-ancaman radikalisme ini banyak terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa ancaman radikalisme di Indonesia ini sudah sering atau marak terjadi. Nah, biasanya berupa apa? Bisa berupa mengenai perubahan pola pikir. Jadi perubahan pola pikir kita menjadi radikalisme, perubahan pola pikir kita agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana di situ, itu semua dibahas di radikalisme. Namun apa yang salah dari itu? Itu adalah sebuah ideologi yang kalau dibilang membelokkan agama yang telah ada gitu. Agama harusnya kita dibilang lurus, ikutin apa yang ada, ini bisa dibelokin. Jadi kalau dibilang jalan pintas yang sebenarnya nggak ada benernya. Dan di situ kita mesti ketahui bahwa radikalisme ini perlu kita hindari atau perlu kita atasi. Dengan apa caranya? Kita mesti berpikir jernih. Kembali lagi saya jelaskan, kita mesti berpikir jernih dan memiliki pola pikir yang sehat. Dan apabila kita selalu mendengarkan ada sedikit yang aneh gitu, kita boleh tegur dia, boleh kita ingatkan dia mengenai ini salah loh, ini bukannya ideologi yang benar, ideologi itu harusnya begini. Jangan semata-mata ketika dia menjelaskan itu dan kita melihat itu dan kita kayak udahlah biarkan saja. Namun itu efeknya itu secara berkala, sehari dijelaskan, 2 hari dijelaskan, mulai ada orang yang terpengaruh 1, 2, 3, dan akhirnya semakin banyak yang menjadi kalau dibilang menjadi terpengaruh dengan ideologi tersebut. Dan yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Jadi kalau bisa kita dibilang globalisasi yang dibarengi dengan pengaruh ideologi liberalisme. Ya, seperti kita ketahui di kala ini globalisasi sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi, kemajuan sektor-sektor penting negara ini menjadi sangat besar perkembangannya. Dan kita bisa lihat bahwa globalisasi sering membawa dampak-dampak yang baik dan juga dampak-dampak yang buruk. Ya, seperti kita ketahui bahwa biasanya sebuah negara, kayak contoh negara-negara tertutup atau juga negara-negara yang agak sedikit terbuka seperti Indonesia ini, kepada dulunya kita kayak seperti tertutup, kita tidak bukannya tidak, tapi kurang mengenal ideologi asing, kita kurang banyak mengenal, banyak tahu. Jadi di sini kita
dengan globalisasi dunia itu bisa dibilang itu tidak ada batasannya. Kita bebas bisa ngapain saja, kita bisa cari apapun, kita bisa dapatkan apapun dari negara manapun hanya dengan di Indonesia. Nah, globalisasi ini memudahkan hidup kita, betul sekali itu memudahkan hidup kita, tetapi itu membuat ideologinya mulai masuk. Jadi kalau bisa dibilang ideologi liberalisme ini banyak sekali terdapat pada sektor-sektor di sektor-sektor penting seperti perdagangan, keuangan. Ini banyak sekali sistem-sistem liberalisme dan dampaknya sih positif. Emang kalau dibilang dia salah satu ideologi yang kalau dibilang selangkah lebih ke depan daripada ideologi lainnya. Bukannya emang dia bagus banget, enggak, tapi emang kayak inovatif lah ideologinya. Jadi sehingga kita saat kita melakukan sesuatu ini menjadi sebuah hal yang cukup gampang gitu. Namun di balik itu adalah hal-hal yang negatif. Seperti apa? Sikap-sikap dan hubungan masyarakat yang kita ketahui seperti ideologi Pancasila sangatlah rapat, di situ sangatlah direnggangkan. Jadi kalau dibilang yang awalnya bersatu, mereka mulai menjadi terpecah. Mereka mulai mementingkan hidup mereka masing-masing. Dan nanti itu akan saya bahas di bidang sosial dan budaya. Dan ketiga, ada yang namanya ideologi Pancasila sering dianggap remeh dan ingin digantikan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau seperti kita lihat sekarang ini banyak sekali isu-isu sara atau hoax-hoax yang berkembang di masyarakat mengenai ideologi Pancasila gila, yang terlalu apalah, yang sangatlah gimana lah. Tapi di situ mereka ingin, sebenarnya ada tujuannya, mereka ingin menggantikan ideologi kita dengan ideologi yang lain. Namun itu sangatlah tidak salah, karena kalau bisa dibilang ideologi kita ini adalah ideologi yang cukup baik bagi negara kita, yang kalau dibilang populasinya adalah penduduk yang berbeda suku, agama, ras, dan di situ mempersatukan kita. Bayangkan saja negara kita dan 6 agama yang diakui, dan kita bisa menyatukan semua itu dalam satu rangkungan, dalam satu wilayah negara, dan itu merupakan suatu hal yang sangatlah hebat bagi negara kita. Dan bagaimana cara mengatasi globalisasi yang nomor 2 dan yang ketiga tadi yang mengenai perubahan ideologi Pancasila? Untuk globalisasi dengan paham liberalisme adalah kita mesti berpikir kembali lagi, kita mesti memikirkan dan bersikap dan bertindak layaknya ideologi kita. Seharusnya kita harus bersikap layaknya orang Indonesia pada umumnya. Kita tidak boleh terpengaruh, kita mesti banyak belajar, banyak mengetahui tentang ideologi Pancasila. Nah, kalau untuk ideologi Pancasila yang ingin digantikan, sebenarnya kita kalau misalnya mendengar hal itu, teman kita juga sependapat dengan itu, kita boleh untuk memberikan saran, memberikan pendapat mengenai ini itu salah loh, ini bukannya benar, dan itu adalah cara mengatasinya. Dan kita mesti gerakan hal itu mulai dari sekolah, masyarakat, dan segala aspek masyarakat. Nah, selanjutnya adalah di bidang politik. Seperti kita bilang di bidang politik, kita banyak sekali goncangan-goncangan politik yang terjadi, dan ini menyebabkan ancaman-ancaman. Yang pertama, ancamannya seperti apa? Seperti intimidasi dan blokade politik. Jadi kalau dibilang ketika ada suatu bukan rezim ya, kalau dibilang seperti kayak pemimpin, dan ketika itu dia tidak suka dengan pemimpin itu, dia mulai mengintimidasi. Mulai dari intimidasi, lama-lama dia akan bisa memblokade kegiatan dari pihak-pihak yang menurutnya itu sebenarnya apa sih ini pihak nggak jelas, singkirin. Nah, itu sering terjadi. Dan juga gerakan provokasi dan politik. Jadi kalau bisa dibilang ada pihak-pihak tuh yang kuat, yang bisa mengumpulkan massa dengan banyak, dia bisa memprovokasi orang dengan isu-isu yang tidak benar, sehingga orang itu jadi, wah ini orang nggak jelas ya, emang nggak benar. Nah, akhirnya terprovokasi untuk melakukan intimidasi dan blokade politik. Nah, ketika ada gerakan separatis, ya
gerakan separatis. Gerakan ini adalah kayak semacam gerakan-gerakan yang mungkin juga diakibatkan provokasi politik. Jadi dia melakukan gerakan-gerakan yang seperti menolak atau mengancam politik di negara Indonesia. Jadi kayak kok tembak tembak. Jadi ini kayak semacam kayak pemberontakan, tapi kalau dibilang tujuannya adalah untuk politik. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Ya, seperti kita mengetahui, yang paling terpenting untuk menghadapi ini adalah pola pikir dan cara kita menanggapinya. Jadi kita mesti memiliki pola pikir yang jernih, pola pikir yang sehat, pola pikir yang tidak mudah terpengaruhi. Kita juga mesti berpikir bagaimana cara mengatasi ini, ada cara yang lebih baik selain cara yang ini. Kita mesti memikirkan hal tersebut secara detail, secara terperinci juga. Dan ya seperti itulah cara menghadapi politik, karena kalau kita tidak berpikir jernih, kita tidak memikirkan kepentingan bersama, ini adalah menjadi sebuah hal yang bisa menjadi ancaman bagi negara kita. Nah, yang ketiga ada di bidang ekonomi. Ya, seperti kita ketahui, globalisasi mempengaruhi ekonomi sangatlah besar, kita bisa bilang sangatlah besar. Kenapa? Kalau dibilang ekonomi ini sangat berkembang, ekonomi ini sangatlah berkembang dengan adanya globalisasi ini. Dan kita bisa lihat investor, kemudian investasi dari luar negeri masuk ke negara Indonesia dengan mudah, dengan juga investor asing. Dan hal yang paling saya takutkan dengan adanya investasi asing yang masuk adalah adanya mereka mudah masuk, mulai sedikit masuk, banyak masuk, dan akhirnya setelah mereka mengalami masuk yang banyak, akhirnya mereka nih mulai memikirkan, gue bisa nih gerakin pemerintahan karena gue punya saham banyak di sini, gue tarik semua hancur. Dan dia akan berpikirnya seperti itu. Dan juga kedua, semakin banyak barang-barang atau jasa yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi barang-barang milik luar negeri yang masuk ke Indonesia ini semakin banyak. Seperti kita ketahui yang sudah saya bahas tadi di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dan kita bisa ketahui bahwa di situ kita bisa melihat bahwa barang-barang ini menjadi mudah masuk. Jadi kita sebagai masyarakat ini mudah sekali untuk mengambil barang-barang dan jasa dan membeli hal tersebut. Dan ini menyebabkan bahwa menyebabkan barang-barang Indonesia, barang-barang hasil produksi Indonesia menjadi kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Dan ini menyebabkan hal yang sangat mengerikan. Kalau bisa dibilang ekonomi dalam negeri bisa berhenti karena industri dalam negeri bisa berhenti karena adanya ekspansi atau masuknya barang dari luar negeri. Dan terus yang ketiga adalah terjadinya pengurangan subsidi di sektor masyarakat. Ya seperti kita ketahui, sektor-sektor masyarakat seperti pertanian, peternakan dan juga yang lain ini banyak mulai dijamah atau mulai dipegang oleh investor asing. Dan ini menyebabkan bahwa dengan makin mudahnya investor asing yang masuk, ini menganggapkan bahwa kalau bisa dibilang ya, pemerintah mulai bisa mengurangi subsidi mereka kepada sektor-sektor masyarakat. Jadi industri masyarakat mulai dikurangi subsidinya. Dan ini menyebabkan bahwa negara itu bisa mengalami jadi semua itu investor asing yang bekerja, bukan dari Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, ini menyebabkan tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor masyarakat semakin sedikit. Dan akibatnya apa? Pengangguran bisa membludak. Dan namun saya salutnya kepada Bapak Presiden sekarang, Bapak Joko Widodo, dia bisa mengimbangi. Kalau bisa dibilang dia mengimbangi antara investor asing yang masuk dengan subsidi-subsidi ke masyarakat. Seperti kita contoh, investor asing yang masuk
kepada proyek-proyek dari Pak Jokowi, infrastruktur dan suprastrukturnya ini sangatlah banyak masuk masuk. Namun di balik itu alokasi dana kepada masyarakat dengan kartu-kartu jaminan kesehatan dan jaminan kerja, 3 kartu itu yang sangatlah penting, itu menjadi makin banyak, makin marak. Dan juga anggaran alokasi dana desa yang kalau bisa dibilang 1 miliar per satu desa itu, kalau nggak salah ya setahu saya, ini menjadi bukti nyata bahwa sebenarnya investor asing itu bisa diimbangi loh dengan subsidi, dengan sektor-sektor di masyarakat, sehingga ini menyebabkan bahwa oh iya betul, emang ternyata cara mengatasi investor asing yang terlalu banyak yang masuk adalah kita harus mulai bisa mengendalikan mereka. Kita harus harus gimana kalau dibilang ya? Oke, Anda boleh masuk tapi Anda harus tetap mengikuti aturan kami. Kalau bisa dibilang lu yang pelaku pasar tapi saya yang tetap memonitori dan juga melakukan pengawasan. Nah, itulah cara-cara menghadapi di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah di bidang sosial dan budaya. Nah, yang saya bilang tadi, pengaruh ideologi liberalisme ini sangatlah banyak. Yang pertama adalah sikap atau perilaku masyarakat westernisasi. Jadi, westernisasi adalah perubahan sikap dari kita yang sikapnya arah ke timur-timuran mulai mengarah berubah haluan ke arah barat. Jadi kalau bisa dibilang sikap-sikap yang dibilang sikap-sikap kebaratan itu mulai banyak yang masuk, mulai banyak yang masuk dan bertindak dan mulai meracuni masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah gaya hidup individualisme. Ya, gaya hidup individualisme adalah termasuk dalam westernisasi. Yang maksud saya tadi, yang hubungan masyarakat yang awalnya sesuai dengan ideologi Pancasila terhubung rekat, bersatu, dan ini menjadi terpisah karena individualisme ini. Nah, ini merupakan ancaman yang menurut saya paling, kalau bisa dibilang paling besar untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau bisa kita lihat dengan seperti ini, semakin adanya individualisme ini menyebabkan bahwa gotong royong semakin rendah. Itu yang akan sebahas ketiga. Jadi gotong royong akan semakin lemah karena sikap individualisme. Seperti kita contoh saja, di lingkungan saya, bukan lingkungan saya kalau dibilangnya, kalau seperti saya perhati di target masyarakat, maksudnya kalau bisa lihat secara mata sendiri di masyarakat, keadaan 10 tahun lalu saat kita masih kerja bakti bersama, kita sering bersihkan masyarakat bersama, tetangga saling ngobrol satu sama lain. Dan untuk keadaan sekarang ya emang kenyataannya semakin lama semakin sedikit yang mau membuka diri untuk ngobrol, untuk bekerja sama, untuk menjadi satu di masyarakat. Dan ini tampak terlihat jelas dan terus masih berlangsung. Nah, bagaimana caranya? Kita sebagai yang sadar, kita tahu bahwa ini tuh salah. Kita harus membantu meluruskan hal tersebut. Yang kita ketahui bahwa individualisme ini sangat tidak baik. Karena yang awalnya kita negara yang harusnya bersatu, padu dan dapat dipisahkan. Dan ini kita harus kembali merekatkannya itu. Kita mulai mensosialisasikan hal tersebut. Kita mesti, kalau bisa dibilang kita mulai mengingatkan kepada mereka bahwa ini tuh sebenarnya salah loh, bukannya benar gitu loh. Dan selanjutnya adalah pencurian kebudayaan di Indonesia. Jadi yang dua tadi, yang westernisasi dan individualisme adalah di bidang sosial, dan di bidang budaya ini kita bisa lihat pencurian budaya milik Indonesia. Seperti kita ketahui, budaya-budaya dimiliki Indonesia banyak kadang-kadang banyak diakui atau diakuisisi atau diklaim secara tidak kedua belah pihak ya. Jadi klaim sepihak oleh negara lain. Ya, saya sebut saja negaranya Malaysia. Jadi Malaysia ini aku bilang salah satu oknum yang paling sering. Kenapa? Karena beberapa kali dia mengklaim rendang, angklung, terus lagi lagu Rasa Sayangi, itu banyak sekali diklaim oleh mereka. Dan kita kenapa sih mereka mudah mengklaim hal tersebut? Karena kalau bisa dibilang kita nih sekarang nih mulai
kalau dibilang ya, kita mulai meninggalkan kebudayaan-kebudayaan milik Indonesia itu. Dan itu adalah menjadi celah bagi pencuri-pencuri kebudayaan. Wah, ini budaya nih nggak pernah dipakai di Indonesia. Wah, mulai ditinggalkan. Gua ambil jadi kekayaan gua. Itu bisa mereka pikirkan dengan mudah. Karena apa? Karena kembali lagi saya bilang westernisasi sangat pengaruh sangat besar di bidang masyarakat saat ini. Dan yang terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan nasional. Jadi kalau bisa dibilang ancaman pertahanan dan keamanan nasional ini adalah ancaman kalau bisa dibilang ada ancaman dari luar dan juga ancaman dari dalam negeri. Nah, kalau dari luar negeri bisa kita lihat adalah spionase. Jadi spionase adalah ketika seorang penting baik itu presiden maupun para menteri-menteri dan juga jajaran legislatif ini melakukan kegiatan dan itu bisa diketahui oleh negara lain. Ini negara lain melakukan pencurian apa ya kalau bilang ya? Ini kayak kegiatan kita, tapi dia bisa tahu gitu loh dengan cara ya mungkin dia bisa menspionase HP-nya. Dan itu pernah terjadi pada pemerintahan masa SBY. Di situ SBY dispionase oleh pemerintah Australia dan ketahuan, dan akhirnya pemerintah Australia meminta maaf atas kesalahan tersebut, dan itu merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi Indonesia. Dan kedua, adanya yang namanya agresi. Jadi kalau bilang agresi ini sebenarnya udah jarang ya, udah jarang atau tidak pernah terjadi di dunia. Namun kita lihat agresi ini masih menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara yang masih kalau dibilang masih di ambangnya tuh masih belum merdeka atau dibilang masih rancu lah kemerdekaannya. Jadi kalau bisa dibilang kayak Palestina sering mengalami agresi, dan Indonesia pun pernah mengalami agresi oleh Belanda. Dan ini menyebabkan bahwa kita ini menyebabkan bahwa penyerangan agresi itu sebenarnya apa sih? Sebelumnya agresi itu adalah penyerangan atau pengambilan hak milik negaranya dengan cara diperangin gitu loh. Jadi mereka perang demi apa yang punya kita. Nah, karena seperti contoh aja ya, Belanda melakukan agresi militer pertama dan kedua tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah mengambil kota Yogyakarta, dan itu merupakan suatu hal yang kalau bisa dibilang tujuannya emang tujuan buat mereka, tapi mereka ngadain dengan perang mereka tujuannya agar bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, ketiga, adanya pelanggaran wilayah. Ya, pelanggaran wilayah sering terjadi, sangat sering kalau bisa dibilang. Kalau dibilang Natuna, kita bisa lihat Natuna itu adalah salah satu perairan, kalau bisa dibilang perairan Laut Cina Selatan, tapi yang bagian Natuna itu kan milik Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang di situ ikannya sangat kaya. Mau ikan laut itu sangatlah yang mahal-mahal rata-rata di situ semua. Dan itu merupakan jadi kekayaan kekayaan hayati ya bagi milik Indonesia. Jadi Indonesia memiliki kekayaan perikanan di situ. Dan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, karena kurangnya pengawasan dari Tentara Nasional Indonesia, ini menyebabkan banyak sekali kapal-kapal yang masuk dan juga mengambil ikan di situ. Nah, mereka ngambilnya nggak dikit loh. Ngambilnya bukan cuma kayak sekali lempar bukan, sekilo enggak, sekali ngangkat seton keangkat tuh ikan semua seton. Bayangin seton tuh ikan tuh segede apa setonnya itu loh, banyak apa ikannya. Dan apa sih cara mengatasi ketiga hal tersebut? Untuk spionase, pemerintah perlu untuk meningkatkan keamanan atau proyek proteksi atau proteksi ya terhadap komunikasi dan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dan juga kalau misalnya untuk agresi dan pelanggaran wilayah, kita perlu sekali untuk menggiatkan dibilang patroli. Kalau agresi kan memang sudah jalan. Kalau misalnya untuk pelanggaran wilayah, kita perlu untuk meningkatkan patroli di wilayah-wilayah perbatasan, dibangunnya pangkalan militer di wilayah-wilayah yang dianggap rawan untuk terjadinya pelanggaran wilayah. Dan kalau dibilang rekonstruksi untuk kapal-kapal perang dan juga pengadaan kapal-kapal
pesawat-pesawat tempur sangat perlu dilakukan. Ya seperti contoh nyatanya sekarang ini Pak Prabowo ini sudah mengingini, udah memesan Dassault Rafale milik Prancis sejumlah kurang lebih 30 lebih kalau nggak salah seingat saya, dan juga dia sudah memesan Sukhoi Su-35 35 sejumlah berapa, namun Su-35 mengalami kendala. Karena apa? Karena Amerika ini melakukan sanksi bagi negara-negara yang mengimpor alutsista dari Rusia, akan dikenakan sanksi embargo militer. Dan Indonesia juga memesan pesawat F-16 Block 72 Viper yang dia pesan sejumlah kalau nggak salah 10 pesawat dari dari Amerika. Dan juga Indonesia telah sukses membuat kapal selam yang dibilang, saya lupa namanya apa, itu kapal selam hasil kerjasama dengan Korea Selatan nggak salah. Jadi itu kapal itu dapat digunakan untuk kapal selam, ya pasti kan bisa buat nyelam dong, dan di situ dapat berguna dan bagi menjaga kedaulatan wilayah. Dan itu menjadi sebuah contoh nyata bahwa pemerintah ini juga mulai ada rasa prihatin dan juga mulai memfokuskan perhatian kepada pelanggaran wilayah. Dan saya sangat berterima kasih dengan hal itu. Saya mohon semakin ditingkatkan dan semakin semangat. Dan terakhir, adanya pemberontakan kelompok bersenjata. Ya, ini merupakan ancaman dalam negeri. Kita bisa lihat pemberontakan kelompok bersenjata sering dan banyak terjadi di Indonesia. Seperti apa? Pertama, pada zaman-zaman kemerdekaan ada namanya DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Terus ada juga PRRI yang Pramesta, juga RMS, itu banyak terjadi di Indonesia. Dan yang paling cukup membekas adalah G30 SPKI yang merupakan pemberontakan kelompok bersenjata dari Cakrabirawa bersama Partai Komunis Indonesia. Dan ancaman yang paling nyata sekarang adalah di Papua sana masih ada namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Organisasi yang menjadi pengen Papua merdeka, namun mereka memiliki senjata dan bisa melakukan penyerangan kepada kelompok-kelompok anggota polisi dan juga TNI. Dan ini sering terjadi di Papua sana. Dan apa sih cara mengatasi hal ini? Mengatasinya apa sih? Kita harus, ya kalau dibilang bukannya hanya TNI juga yang harus menjaga, kita juga harus ikut melaksanakan penjagaan. Kenapa? Maaf. Contoh nyatanya gini aja. Apabila di lingkungan rumah kita mulai mensinyalir atau kita mulai mengetahui bahwa masyarakat kita ini ada yang, kok dia orang begini ya, kok dia kayak sering-sering bawa barang-barang aneh ya, itu boleh kita laporkan. Bukan laporkan, kita boleh bisa selidiki dan kita laporkan kepada kepala RT. Dan kalau emang benar-benar terbukti, kita bisa laporkan ke pemerintah. Dan itu sangatlah membantu para anggota TNI dan Polri dalam menjaga dari kelompok bersenjata. Dan demikian ancaman-ancamannya. Mohon maaf, video sangat panjang sekali. Saya tahu ini akan sangat panjang. Dan semoga ini berguna bagi kalian yang ingin belajar dan mengetahui apa sih ancaman-ancaman di bidang impor ekspor bukan. Dan sekian presentasi dari saya. Saya Mega Wijaya. Selamat pagi.